kita panjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan di dalam iman, Islam, ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Semuanya fi sabilillah. Ya, jadi ada infak fi sabilillah. Infak di jalan Allah. Berarti kalau bukan di jalan Allah namanya bukan sedekah. Jadi sedekah itu adalah infak fi sabilillah. Infak yang di jalan Allah. Baik. Nah, sedekah itu nanti ada dua. Sedekah yang wajib sama sedekah yang sunnah. Ya, ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib apa? Di antaranya zakat, tapi bukan cuma zakat. Apalagi Bu? Ada nggak sedekah yang wajib selain zakat? Nafkah keluarga, betul. Karena nafkah itu juga disebut sedekah kata Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kau infakkan, kau sedekahkan kepada keluargamu, kepada istrimu, itu adalah sedekah kata Rasulullah. Sedekah yang wajib selain zakat, nafkah, apalagi? Kalau ibu-ibu, ya, atau ada orang tua yang sudah sepuh yang tidak mampu untuk berpuasa lagi, gitu ya, maka diganti puasa itu dengan apa? Bayar fidyah. Nah, itu contoh sedekah yang wajib. Zakat, ada nafkah, nazar, fidyah. Ada satu lagi Bu, namanya kafaroh. Ya, apa itu kafaroh Bu? Kalau fidyah itu tadi kan karena pengganti dari ibadah ya. Kalau kafaroh itu sanksi, denda karena pelanggaran syariat. Contoh apa misalnya? Masih terkait dengan puasa. Misalnya ada orang di bulan Ramadan siang hari suami istri hubungan badan, jima. Dia selain wajib qadha, wajib bayar kafarat. Nah, kafaratnya apa? Kafaratnya kalau tidak bisa membebaskan budak sekarang udah nggak ada ya. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu kan susah ya. Ini sebulan aja batal, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi ya. Maka opsi yang ketiga apa? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, melakukan semua juga ada kafaratnya. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Apalagi Bu, kafarat itu. Nanti ada orang membunuh secara tidak sengaja. Ya, membunuh secara tidak sengaja. Itu bayar kafaratnya. Ya, dia lagi main ketapel Bu, ya. Lagi apa namanya mau berburu apa tupai di atas pohon gitu ya, kepleset Bu, ketapelnya kena mata orang ya, mati misalnya gitu gara-gara itu kan nggak sengaja tuh. Nah itu tetap bayar kafarat. Nah sedekah yang sunnah banyak. Sedekah yang sunnah itu beranak yatim, untuk masjid, ya wakaf itu apa sedekah yang sunnah. Wakaf itu sedekah juga, tapi sedekah yang hukumnya sunnah. Wasiat itu juga sedekah yang sunnah. Saat ini kan wajib rukun Islam. Jangan sampai kita nggak paham masalah zakat. Kalau zakat itu ada waktu khusus, tidak sembarangan. Kalau sedekah, ya boleh kapanpun kita sedekah nggak masalah. Ya. Lagi nggak ada duit, mau ada duit, sedekah silakan. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jumlah. Secara zakat tidak ada kewajiban zakat. Kalau dibilangkan zakat pribadi, kecuali kalau tas itu buat investasi. Nanti kalau naik dijual lagi. Nah, ini bisa kena zakat. Kalau tujuannya ketika beli itu, ibu sudah berniat untuk menjual lagi. Kalau zakat mal itu kan dibayarkan dari harta kita, dari harta yang kita punya. Kalau kita sendiri nggak punya harta yang menjadi zakati, ya berarti kita sendiri nggak wajib bayar zakat. Ya, misalnya kecuali begini kasusnya ya. Ada orang pinjam duit buat bayar zakat. Ada kasusnya begini, ada orang jual beli mobil ya, dia beli mobil 5 tuh ya, setahun nggak laku tuh mobil ya kan, padahal kena zakat tuh 100%. Satu mobil harganya misalnya 300 juta kali 5 berapa? 1,5 M, 2,5% kali 1,5 M berapa? Kali 1 M aja kan udah 25 juta ya. 20 juta, padahal dia punya duitnya, karena belum laku mobilnya. Padahal dia sudah harus bayar zakat. Nah, dia boleh minjem ke orang lain buat bayar zakat. Nanti kalau laku mobilnya dibayarin sama dia. Uang jangan didiamkan. Kenapa? Tiap tahun kena zakat 2,5%. Lama-lama habis. Maka kalau bisa
diputar dalam usaha, ya, investasi, gitu ya, atau kita ya kita putar supaya ada keuntungan minimal bisa nutupin zakat, apalagi ada pajak segala macamnya, lebih banyak ininya bebannya. Maka zakat itu berulang setiap tahun, ya. Seandainya kita punya emas, sebelum jangka waktu 1 tahun, emas itu misalnya 100 gram, tapi sebelum jangka waktu 1 tahun itu kita gadaikan atau kita pakai, nah itu apakah kita kena zakat juga atau tidak? Baik. Yang pertama terkait dengan zakat profesi. Nah ini kita butuh bahas zakat profesi dulu, ya. Kenapa? Karena ini zakat yang masih diperdebatkan oleh para ulama zaman sekarang. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Kenapa? Zakat profesi itu kan sebetulnya agak beda dengan aturan zakat pada dasarnya. Kalau aturan zakat pada dasarnya kan ada 2 syarat, nisab, haul, itu syarat mutlak tuh, ya. Orang kalau belum punya nisab nggak wajib zakat, punya nisab tapi belum haul juga belum kena zakat. Nah, zakat profesi itu menopang dua-duanya. Jadi orang punya gaji berapa, 6 juta sebulan, begitu dapat gaji harus dipotong 2,5%. Jadi syarat wajib zakat adalah kepemilikan sempurna atau al-bil quttan. Jadi harta itu dimiliki secara sempurna oleh kita. Dimiliki sempurna itu maksudnya gimana? Kita boleh pakai, kita bisa gunakan, itu namanya dimiliki secara sempurna. Nah, kalau harta itu kemudian digadaikan, berarti kan dipegang orang. Kita nggak bisa pakai, ya, atau dipinjam orang. Iya kalau bayar, kalau nggak tahu. Ya. Dan selama dipinjam, kita juga nggak bisa pakai. Nah, maka di situ katakan, memang uang atau piutang kita itu, uang yang dipegang orang, yang dipinjam orang, itu baru kena zakat kalau sudah balik ke kita. Jadi hitungannya nanti berarti dari orang lagi, gitu ya. Kalau sudah di tangan. Karena kalau di tangan orang kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Masjid Baitur Rahman Bintaro Jaya Sektor 4. Pengajian rutin hari Senin dan Rabu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam